tersesat di pulau misterius di Antartika. Kasus aneh Edward Allen Oxford. Edward Allen Oxford terdampar selama 2 tahun selama akhir Perang Dunia Pertama. Pada apa yang dia klaim telah terdampar tidak lebih dari 6 minggu di sebuah pulau tropis yang tidak dapat dihuni di lepas pantai Antartika. Dan ternyata setelah apa yang diklaimnya, dia terdampar di pulau tropis di Antartika dan banyak orang menyebutnya gila. Karena hal tersebut mustahil ada. Bagaimanakah ceritanya? Pada tahun 1916, sebuah U-boat Jerman menenggelamkan sebuah kapal dagang yang berlayar dengan warna sekutu di lepas pantai di Antartika tersebut. Di suatu tempat di antara Pulau Gajah dan pulau yang misterius ini di Kepulauan Shetland Selatan. Diyakini bahwa semua orang di atas kapal tersebut telah hilang bersama dengan muatan makanan dan obat-obatan yang dibawa ke front barat tersebut. Dan begitulah sampai satu-satunya yang selamat ditemukan sekitar 2 tahun kemudian pada tahun 1918 di sebuah pulau pasang surut yang tidak disebutkan namanya di lepas pantai barat laut semenanjung Antartika. Dan orang yang selamat tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai Edward Allen Oxford, yaitu seorang warga negara kerajaan Inggris. Meskipun 2 tahun telah berlalu, dia mengaku telah terdampar tidak lebih dari 6 minggu di pulau terdekat yang lebih besar yang menurutnya hangat dan tropis, dengan vegetasi dan marga satwa yang melimpah. Karena pulau tempat dia ditemukan adalah pulau pasang surut, tidak dipahami bagaimana dia bisa bertahan begitu lama. Ini tentunya tidak masuk akal, karena pulau tersebut bisa saja di suatu waktu pulau tersebut tenggelam dan muncul kembali ke permukaan. Dan tentunya tidak terdapat apapun di atas pulau pasang surut tersebut. Tetapi dia mengaku dia telah hidup selama 6 minggu di dalam pulau tropis yang sangat hangat yang telah menyelamatkan jiwanya. Terlepas dari itu, karena tidak ada pulau seperti itu yang diketahui berada jauh di selatan dan ada perbedaan waktu yang signifikan antara akuntansi dan kenyataan yang ada. Karena Edward tersebut mengaku hanya terdampar selama 6 minggu, tetapi kenyataannya dia terdampar selama lebih dari 2 tahun lamanya. Ini tentunya menimbulkan misteri yang cukup janggal. Apakah ada suatu dimensi lain yang berada di lautan tersebut? Ataukah pulau misterius itu memang tidak pernah ada di sekitar Antartika tersebut, tetapi berada di tempat lain yang berhubungan dengan portal waktu tertentu? Kita mengetahui cerita Muslim mengenai Dajjal dan Tamim Ad-Dari yang menemukan pulau tempat Dajjal dirantai bersama makhluk misterius yang berbulu bernama Al-Jassasa. Tentunya hal tersebut tidak ada ditemukan lagi di pulau itu hingga sekarang. Lalu di manakah pulau-pulau yang dalam cerita misterius tersebut ada di lautan di dunia ini? Yang salah satunya seperti pulau misterius yang tropis dan banyak dihuni oleh hewan-hewan yang menurut Edward Allen tersebut berada di dekat Antartika. Sedangkan kita mengetahui Antartika adalah suatu pulau ataupun tempat di mana tidak ada hal semacam itu, karena sejauh mata memandang hanyalah dataran es mata. Dan kita tahu Antartika adalah daratan es dengan suhu yang paling ekstrim juga. Bagaimana bisa seorang menemukan hutan belantara di sekitar sana dan mampu bertahan hidup untuk waktu yang sangat lama tanpa hal apapun? Oleh karena itu, Oxford dinyatakan gila oleh otoritas kekaisaran pada saat itu, yang merupakan konsekuensi nyata dari keadaan tersebut. Dan dia dikirim ke fasilitas pemulihan di Nova Scotia untuk pulih. Dan di fasilitas itu dia bertemu dan jatuh cinta dengan seorang Mildred Constance Landsmeer yang disebut sebagai Bluebird atau suster pelawat di Corps Medis Angkatan Darat Kanada. Dan dia dibebaskan setelah 18 bulan. Dan keduanya menikah dan pindah ke barat untuk tinggal di dekat sepupu Oxford yang mengelola peternakan sapi perah kecil di provinsi Quebec, di mana Oxford membantu sepupunya dengan pekerjaan petani. Nah, Oxford kemudian mengambil pekerjaan sebagai rimbawan atau orang yang ahli dengan bergelut di bidang perhutanan dan mampu bertahan hidup di dalam hutan.
Karena menurutnya, dia tidak memiliki keahlian untuk bertani ataupun dalam bidang pertanian. Sehingga dia mengambil bidang rimbawan. Kehidupan kerja ini menyebabkan dia berada jauh dari Mildred, tercinta selama berminggu-minggu dan terkadang berbulan-bulan, dan gaya hidup yang telah dia kenal baik sebagai seorang pedagang laut. Dan selama periode ini dia menulis banyak surat kepada istrinya, di mana dia menyatakan pengabdiannya yang abadi kepada istrinya. Dan di mana dia secara ekstensif mencatat ingatannya telah terdampar di pulau tropis yang seharusnya dilepas pantai Antartika tersebut. Dan ini tentunya masih membuat kita bertanya-tanya dan masih menjadi misteri yang belum terungkap. Bagaimanakah isi surat tersebut mengenai perjalanannya di pulau tropis yang berada di Antartika? Dan di sana dikatakan banyak vegetasi, tumbuh-tumbuhan, dan banyak hewan yang ada di sana. Terlepas dari penyangkalan resmi atas anomali geografis semacam itu di wilayah tersebut, Oxford tetap berpegang pada ceritanya sepanjang hidupnya. Dan diyakini telah menulis sekitar 200 surat kepada istrinya yang menjelaskan berbagai aspek dari tanah menakjubkan yang konon dia temukan di sana. Banyak surat yang ditemukan baru-baru ini di rumah Quebec mereka menggambarkan kehidupan di kamp kayu di wilayah tersebut, bersama dengan ingatannya yang jelas tentang terdampar di sebuah pulau tropis di lepas pantai Antartika selama perang besar secara rinci ditulisnya. Dan tentunya pada akhirnya ada catatan resmi kekaisaran yang berusia lebih dari 100 tahun menegaskan bahwa Edward Allen Oxford adalah seorang marinir pedagang, bahwa kapalnya memang benar telah ditorpedo dan bahwa dia memang benar ditemukan sekitar 2 tahun kemudian tanpa penjelasan yang rasional tentang bagaimana dia dapat bertahan hidup di sana. Dan bahkan catatan kekaisaran yang resmi pun masih bertanya-tanya mengenai misteri ini. Begitu lama di lingkungan yang keras yang berada di Antartika tersebut. Hari ini kisah Oxford telah dilupakan dan diprioritaskan seluruh dunia tentang kisahnya adalah para pejabat yang menyebutnya gila. Padahal kenyataannya, menurut kami tidak seperti itu. Jika cerita ini memang benar-benar ada. Tetapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan bagaimana dia bisa bertahan dalam suhu di bawah 0 tanpa makanan yang begitu lama. Hal ini tentunya mustahil untuk dilakukan. Meskipun ceritanya tampak luar biasa dan dari surat-surat yang ditemukan di sana, seperti fragmen lain yang dapat dibaca yang kemudian ditemukan di dinding rumah Oxford tersebut, hal ini membuat kita terobsesi dalam sejarah yang aneh yang terlupakan. Karena penelitian lebih lanjut pada akhirnya membawa kita ke catatan resmi kekaisaran yang berusia lebih dari 100 tahun itu. Mereka juga memastikan bahwa dia adalah seorang marinir dagang yang asli, bahwa kapalnya juga asli ditorpedo, dan bahwa dia benar-benar ditemukan sekitar 2 tahun kemudian. Semakin kita menggali surat-surat yang ada di peti tersebut, semakin besar misteri yang terurai. Dan sampai saat ini, satu-satu hal yang benar-benar menghilangkan keraguan yang kita miliki tentang hal tersebut adalah bahwa Edward Allen Oxford adalah seorang pria yang waras dan tidak gila sedikit pun. Tetapi apa yang terjadi dan yang ditemukan secara faktanya adalah suatu anomali geografis dan misteri yang belum terungkap hingga sekarang mengenai suatu hal lain yang berada di dunia ini. Apakah tempat tersebut memang benar-benar ada dan diisi oleh hewan-hewan kemungkinan yang belum pernah kita lihat sebelumnya di bumi ini? Kita tidak tahu apakah itu dimensi ruang atau waktu ataupun hal-hal misterius, atau jika di Indonesia kita mengetahui hal-hal gaib yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin itu dulu pembahasan kita. Hal ini semakin menarik untuk diketahui. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton. Akhir video ini kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.